hai, 大家好。Sesuai judul hari ini, mari kita聊聊天。聊聊天，聊聊天，聊聊天itu artinya ngobrol. Hai Kak Rufina, ni hao ni hao. Sesuai judul hari ini, mari kita ngobrol-ngobrol. 聊聊天，聊聊天 atau 聊天，聊天itu juga bisa. Cuma biar dekat. Hai, ni hao ni hao. 聊天. Kalian suka 聊天nggak? Berhubung karena hari ini tanggal 1 kan? Ya nggak sih? Libur nggak sih? Libur nggak? Libur nggak? Libur kan? 放假，你们都放假是吧？放假 libur. Mari kita ngobrol dalam bahasa Mandarin. 放假 libur. Pada libur nggak? Tapi sebelum kita ngobrol, of course tidak boleh kurang. Kita tidak boleh lupa fusi. Fusi, oke? Jangan lupa fusi dong. Gimana hari kalian hari ini? Cukup menyenangkan? Cukup menyenangkan? 我们先复习，然后等一下我们继续聊天。Kita mengulang pelajaran yang minggu lalu dulu, baru kita lanjut ngobrol-ngobrol. Oke nggak? Oke. Oke, 那我们开始吧。Mari kita mulai. Kira-kira masih ingat gak ya nih? Yang ini. 好的，好的，行行，可以可以。Pas ini bacanya ng ya. Bukan tapi gitu. Jadi bacanya ng jangan lupa. By the way, semua kata yang di sini itu untuk jawab iya, oke. Variasi untuk menjawab iya, oke, gitu. 好的, oke, sing, bisa, oke, gitu. 可以itu bisa juga. Kayak gitu, itu kayak udah dekat terus dalam bahasa telepon atau juga bisa chat gitu kan, untuk mengiyakan seseorang gitu. Ekspresi untuk mengiyakan, ya, oke, gitu. Gitu. Cuman dia 2 kali. Kalau dia diketik 3 kali dia agak nggak ada ya, nggak ada. Jadi dia diketik 2 kali, oke? Jadi hari ini ini kesempatan kalian untuk tanya Laoshi. Kalian mau tanya apapun itu akan Laoshi jawab juga. 聊聊天。你们要问我什么可以都可以。Ya, hari ini free untuk bertanya-tanya, oke? Namanya 聊天是吧？ Mau tanya tentang apa yang Laoshi bisa jawab, Laoshi bantu jawab. Oke. By the way, Haho Mandarin ada les Mandarin. Kalian untuk tanya-tanya lebih lanjutnya les Mandarinnya, pakainya dan segala macamnya, kalian boleh langsung DM Haho Mandarin. Laoshi sambil fusi, kalian boleh tuh tanya pertanyaan di komen. Misalnya untuk apa sih Laoshi kita belajar Mandarin? Laoshi ada punya cerita. Nanti Laoshi ceritain kenapa kita harus belajar bahasa Mandarin. Kenapa bahasa Mandarin itu sekarang penting. Lanjut dulu. Atau kalian mau tanya sesuatu, ada yang penasaran gitu tentang apapun itu, rekomendasi drama juga boleh. Laoshi banyak.
Oh ya, ada info konser juga. Konser tapi artis dari Cina ya. Sebenarnya ini penyanyinya aslinya sih orang Singapura. Cuman dia apa sih namanya, debut ya, bukan debut sih, cuman dia boomingnya itu namanya itu dia itu berkarir penyanyi ya, dia itu seorang penyanyi. Dia itu karirnya itu di China, jadinya terkenal artis Cina yang Jongkook, bukan artis Singapura, tapi sebenarnya dia orang Singapura. Tahukah dia siapa? Lagunya keren sih. Terus ada mau konser di Jakarta. Semoga bisa pergi. Amin. Oke, 我们先继续哦. Kita lanjut dulu yang ini. 好的，我明白了你的意思。好的，我明白了你的意思。By the way, yang ini tuh kalian coba ingat-ingat hanzinya ya. Soalnya nanti pas kita chat, maksudnya chat ngobrol-ngobrol, nanti lo bisa random kasih hanzi aja, terus kalian tebak ini cara bacanya gimana. Jadi hari ini fokus untuk bisa baca hanzinya yang minggu lalu, Kamis minggu lalu. Oke? Karena hari libur, jadi lo nggak mau kasih bahan yang berat-berat, jadi kita sambil bermain juga. Lo ngobrol emangnya bermain? Iya dong. Karena agak santai. Tenang, besok Lashu mau kasih struktur kalimat lagi. Kalau kemarin itu kita udah belajar tentang te, ya enggak? Di Lashu udah jelasin te, masih ingat gak sih? Semoga masih ingat ya. Te yang itu loh, yang kepunyaan itu loh. Tapi selain kepunyaan, dia ada kegunaan yang lain lagi. Kalau nggak salah Lashu ada kasih 3 cara menggunakan te gitu. Karena te itu paling sering keluar di kalimat, ya enggak? Ya dong. Habis itu yang paling sering kedua itu yaitu cai, Lashu ketik ya, cai. Yang itu pinginnya J A I. Untuk ini enggak ada perubahan pinginnya. Jadi dia maksudnya perubahan pinyin maupun shengtiao itu nada. Jadi dia nggak ada perubahan pinyin maupun nada. Dia itu kalau untuk kalimat apapun dia tetap cai dan nada keempat sama aja. Nah ini yang paling sering digunakan nggak sih? Lashu spill sedikit ya. Jadi cai itu artinya sedang. Cai artinya sedang. Tapi dia ada kegunaan lain lagi. Jadi besok Lashu jelasin. Oke, jadi nanti mungkin di minggu depannya Lashu bakal gabungin kalimat antara te sama cai, dan Lashu bakalan kasih kalian pertanyaan karena udah ada 2 struktur kalimat. Nah nanti Lashu bakal kasih pertanyaan, oh di kalimat ini apa jawabannya, cai atau te. Nah itu 2 dulu, kalian harus ngerti itu 2 dulu. Oke, jadi semoga kalian masih ingat. Jadi perlu Lashu review nggak yang untuk te-nya? Perlu nggak? Kira-kira perlu nggak? Kalau perlu komen. Semoga nggak lah ya. Soalnya kan kemarin udah. Atau boleh review sedikit yang te udah lupa Lashu. Boleh juga. Cuma nanti Lashu kasih pertanyaan yang mungkin karena besok baru kita belajar yang cai. Mungkin pertanyaan untuk te sama cai-nya itu di minggu depannya lagi. Berarti Rabu depan. Lashu janji. Lashu kasih pertanyaannya, kuisnya itu untuk te dan cai itu di minggu depan. Kita lihat apakah kalian masih ingat penggunaan cai sama penggunaan te. Dan penggunaan cai sama penggunaan te, struktur kalimatnya itu yang sering salah. Oke. Ada satu lagi sian, tapi jangan terlalu banyak. 1 hari mending 1 aja. Kemarin udah te, terus Lashu selang beberapa lama baru cai, biar kalian nggak bosan. Lashu aduh setiap hari ini aja Lashu, ya kan? Iya. Oke, mari kita lanjut. 好的，我明白了你的意思。好的itu artinya oke. 我 saya
明白了 sudah mengerti 你的意思 meaning kamu sudah mengerti apa yang kamu maksud gitu 你的意思 makanya kan Mandarin ketika ditranslate ke bahasa Indonesia itu kadang agak susah. Kenapa? Kalau misal benar-benar dari katanya seperti ini, coba kalian lihat. 我明白了 我itu artinya saya, 明白 mengerti, 了 menyatakan sudah, berarti bisa dibilang saya sudah mengerti. Nah yang bawah ini coba lihat 你的意思 kan sih ada te juga kan di sini, atasnya juga itu 好的 te ada te lagi sebab 是吧 ya kan banyak sekali te memang Oke, 你的意思你 itu kamu, te kepunyaan, 意思 itu arti ya arti meaning arti pengertian gitu. Jadi jadi saya sudah mengerti apa yang kamu maksud. Nah kan di sini di Mandarinnya nggak ada kata apa, tapi kenapa Lausha artiin apa? Nah karena apa yang kamu maksud itu lebih pas itu loh, lebih pas untuk mentranslate-nya gitu. Makanya kalau misalnya kalian belakangan ini suka nonton Dracin itu dari satu aplikasi terus yang udah ada subtitle Indonya. Habis itu kadang belajar dari sana gitu loh. Kadang ngerti, tapi agak susah mentranslate-nya. Karena kenapa? Karena gaya bahasa dalam bahasa Mandarin sama bahasa Indonesia beda. Jadi kalau misalnya udah diartikan terus lihat artinya, loh ini kan sebenarnya bukan maksudnya ini, tapi masih bisa lah ini gitu kan. Tapi kalau misalnya diartikan ini jadi nggak gitu tepat gitu loh. Itulah salah satu alasan yang membuat Lausha sampai hari ini kemarin itu kuliah memilih bahasa Mandarin. Karena dari drama kan dulu kan kita kalau ini sekarang kan udah ada pakai internet gitu kan, terus pakai Google, pakai aplikasi dan lain sebagainya. Yang penting ada internet aja udah bisa nonton ya enggak. Kalau dulu itu zaman Lausha masih SMA itu kita internetnya itu masih nggak sekencang sekarang, nggak seefisien sekarang gitu loh, apalagi lemot. Terus itu pas zaman Lausha itu internetnya itu susah banget gitu loh, mahal lagi. Kalau sekarang lumayan lah ya pakainya. Habis itu kan dulu itu kalau misalnya mau nonton kita itu lebih sering beli kaset. Kalian tahu nggak kaset? Kayak itu loh DVD gitu loh. Dulu dari CD jadi DVD. Nah Lausha alamin tuh dari CD, terus belakangan DVD. Nah Lausha kalau menonton itu bukan dari HP, bukan streaming, bukan download aplikasi, nonton dari aplikasi, tidak. Tapi Lausha itu dulunya suka beli kaset. Ya iya dong yang bajakan. Soalnya kalau yang aslinya kan Hai, ni hao Kak Nawan Nakila. Kak Nawan. Kak Kila aja lah ya. Hai, ni hao. Iya, kalau misalnya kalau misalnya bajakan sih. Dulu SMA itu kasetnya itu beli yang bajakan, yang di pasar. Adalah di sini ada yang jual bajakan. Terus kan lihat SMA kan emang udah ada belajar Mandarin kan, terus ngerti sedikit lah ya, sedikit aja. Tapi kalau misalnya mereka ngomong panjang terus agak dalam bahasanya udah nggak ngerti, udah pasti lihat subtitle Indonesianya. Terus kan kadang loh ini kan dia ngomong ini kok jadi ini gitu loh. Habis tuh loh kok ini ada yang gak ada bahasa Indonesianya. Terus dari sana termotivasi, ini aku harus bisa sih bahasa Mandarin. Gara-gara apa? Biar bisa nonton bahasa Mandarinnya. Maksudnya bisa ngerti bahasa yang apa yang mereka bilang gitu. Demi nonton gak sih? Terus termotivasi gitu. Sebenarnya banyak alasan, tapi ya termotivasi gitu. Terus pas mau kuliah ngambil bahasa Mandarin itu kayak mereka ngomong, hah ngapain belajar bahasa Mandarin? Pas waktu Lausha mau kuliah bahasa Mandarin itu pas itu masih bahasa Mandarin itu masih sedikit sekali. Terus mereka nanya, loh jadi kalau misalnya terus jurusan kuliah yang paling banyak diambil itu akuntansi. Jadi pas Lausha ambil
Mandarin mama sih oke, untungnya sih orang tua sih oke sih. Terus tapi orang yang di sekitar malah nanya, loh ngambil Mandarin mau jadi apa, ngambil Mandarin sastra Mandarin mau jadi apa, guru? Hah, gaji guru emang bisa makan? Ya kan Laoshi tinggalnya di Medan, terus tahulah semua orang kalau di Jakarta mungkin lebih tinggi gajinya guru, tapi kalau untuk di Medan gajinya guru itu sedikit. Jadi mereka kayak udah pandang sebelah mata, hah mau jadi guru, mau jadi apa? Terus mikir, oh ya ngapain ya ngambil Mandarin, terus nanti kerjanya mau jadi apa dong, daripada. Terus kemarin selain mau mengerti bahasanya, terus Laoshi itu agak nggak bisa di matematika. Kalau misalnya ngambil akuntansi, accounting gitu, gimana matematikanya, nanti pusing dengan matematikanya. Sedangkan Laoshi itu kayak emang nggak pro banget, bahkan bukan pro, emang bener-bener nggak bisa ngerjain soal matematika gitu loh. Kalau tambah kurang bagi itu masih oke. Tapi kalau yang carilah nilai N, carilah nilai X, carilah nilai Y, oh my god, ada ampun, kayaknya udah bisa setengah mati deh ngerjainnya. Oh my god, ya udahlah, ngambil Mandarin aja nggak apa-apa. Nanti pas tamat mau kerja apa ya udahlah, Laoshi jadi guru ya jadi guru, it's okay gitu loh. Habis itu pas nanti ya kita selesaiin dulu ya, maaf jadi keterusan. Kita selesaiin dulu fusinya ya. Jadi keterusan, oh my god, sorry. Tuh kan kalau udah cerita panjang kali lebar deh, maaf. 行，我会尽快完成任务。行，我会尽快完成任务。行 itu oke, saya 会 bisa 尽快 secepatnya 完成 itu menyelesaikan 任务 itu yang ini dua, pinginnya nggak gitu tepat ya, soalnya ini semuanya panjang-panjang. Tapi yang 任务 yang belakang, terus yang hanzenya yang ini. 任务 itu tugas. Jadi saya sing, oke. 我会尽快完成任务. Saya akan secepatnya menyelesaikan tugas saya. Gitu. Kalau yang ini masih oke lah ya, semua sesuai. Tapi kadang dalam bahasa Mandarin nggak, karena gaya bahasa tersebut itu kayak susah banget translate-nya, maksudnya biar tepat sih, biar apa yang di Mandarin itu kalian bisa tahu gitu, bisa nangkap, terus bisa merasakannya juga gitu. Karena kalau di bahasa Mandarin katanya itu udah dalam banget, tapi pas diartikan ke bahasa Indonesia kayak apa ya, kata ini diganti jadi ditranslate jadi apa biar artinya itu ngena banget gitu. Next, 可以 bisa 可以，我会考虑你的建议，我会考虑你的建议。我 itu saya, 会 bisa, 考虑 itu mempertimbangkan, 的 你的 kamu punya, 建议 saran. Jadi saya akan mempertimbangkan saran kamu gitu. 可以，我会考虑你的建议。Next. Ya, yang ini. Laoshi udah kasih ini pinnya yang gitu. Harus, tapi kalau misalnya ingat ya, Laoshi kemarin juga udah ada sampein minggu lalu. Kalau misalnya kalian ketik di HP keyboard itu kalau pakai NG itu nggak keluar, kalian pakai en. Tapi pas bacanya gitu, jangan jangan. Jadi itu ini kayak ekspresi iya, oke gitu, tapi yang versi cute. Next, 我会好好想想，我会好好想想. Saya akan memikirkannya dengan baik gitu. Saya akan benar-benar memikirkannya gitu. Misalnya nih ada yang tawarin kalian kerja, yuk kerja di sini yuk, atau perusahaan lama kalian minta kalian balik gitu kan. Siapa
misalnya Nur balik dong ke tempat kita lagi gitu, ini bos butuh kamu nih, soalnya cuman kamu yang bisa gitu kan, kamu yang cocok gitu. Jadi kalian mau memikirkan lagi, oke dong, harus memikirkannya lagi gimana benefitnya dan segala macamnya, oke nggak, lebih oke dari yang sebelumnya nggak, ya nggak dong, ya dong. Nah kalian bisa 我会好好想想. Oh iya iya, saya akan memikirkannya dengan benar-benar gitu. 我会好好想想. 好好itu di sini tuh, 好 itu artinya baik. Tadi kan ada 好的, tapi ini pengulangan. 好itu oke, baik gitu, secara benar gitu loh. 想itu memikirkan, 想itu kayak memikirkan juga gitu loh. Cuman kalau misalnya dia pengulangan 2 kali, nah ini Mandarin itu suka pengulangan 2 kali. Kenapa? Itu berarti lebih menekankan gitu. Next. 好像这个是最后的了。Iya, 这个是最后的了。Oh ya, minggu lalu kayaknya Losha ada satu foto yang ini, yang double itu loh, yang ini, tapi yang double. Kalian masih ingat gak? 好的，行，可以。Tapi kalau untuk yang bawah ini dia cuman boleh 2 kali. Bukan boleh sih, biasanya dibilang mau ketik ataupun jawab biasanya dijawab 2 kali aja. Jangan atau ketik jangan. Jadi cuman 2 kali aja ya. Nah, yang lainnya ini 好的. Jadi kayak agak santai gitu loh. Misalnya kalian belakangnya udah nggak ada. Misalnya kayak tadi kan ada 好的我会好好考虑好的gitu kan, 我会好好想想, gitu kan. Tapi kalau misalnya belakangnya udah nggak, misalnya kalian udah nggak mau tambahin kalimat lain lagi, kalian boleh tuh jawab 2 kali 好的 biar nggak gitu kangka itu kayak canggung. Jadi biar nggak gitu canggung, kalian bisa tuh bilangnya 2 kali 好的. Misalnya nih bos kalian minta kalian 小张你可以把这些东西给我弄好吗? 小张 kamu boleh tolong beresin barang-barang ini enggak? Terus kamu jawabnya enggak mau tambah kata lain lagi, yaudah kamu langsung bilang aja 好的老板. 老板 itu bos. 好的老板. 好的老板. Gitu. Oke, 你们有什么要问的吗? Kalian ada yang mau tanya-tanya? Tapi kalau ini yang kalau di Taiwan mereka yang semuanya oke lah. Cuman yang ini mereka bilangnya hea, nggak ada penulisannya sih. Cuman itu yang koi aja, koi itu di mulut. Pengucapan maksudnya, pengucapan pelafalannya di koi itu maksudnya untuk pengucapan aja, pas ngobrolnya aja. Hea. Tapi kalau misalnya mau pas ketik mereka tetap pakai shi. Bisa shi gitu. Pengulangan 3 kali boleh. Atau nggak mau pakai te, mau pakai hao gitu juga boleh. Hao, shi gitu. Gitu ini juga boleh. Terus nanti kasih emo. Tadi Losha cerita sampai mana ya? Iya, sampai yang kuliah ya, 大学. Kuliah itu 大学. Jadi sampai kuliah Losha ya udah tetap Losha tamatin yang sudah Losha ambil Mandarinnya, terus buat skripsi dan lain-lain. Kita buat skripsi juga loh guys. Iya, skripsi Lunwen. Habis itu setelah tamat Losha, sebelum tamat juga kita di Medan, nggak tahu ya di luar kota. Kayaknya di luar kota ada yang bisa kerja, ada yang nggak bisa kerja ya. Soalnya ada kelas di pagi hari. Tapi karena Losha harus kerja, mengharuskan kerja, soalnya sambil kuliah sambil kerja gitu. Jadi Losha ambil kuliahnya yang malam. Jadi paginya itu kerja, terus malamnya kuliah ngambil bahasa Mandarin. Habis itu selama kuliah Losha
pertama jadi guru TK karena lebih cepat 1 tahun tamatnya, jadi nggak bisa masuk ke gongsi. Gongsi itu perusahaan, jadi nggak bisa masuk ke gongsi, jadinya jadi asisten guru TK. Habis itu udah cukup umur, lalu kerja di perusahaan. Tapi perusahaannya ini perusahaan yang nggak untuk kerjaannya sama sekali nggak ada hubungannya dengan bahasa Mandarin. Efeknya apa? Kan pagi udah capek kerja ya, apalagi di kantor gitu kan, udah capek banget, terus pulang mau kuliah lagi kayak capek banget, terus dosennya ya dengerin, cuman nggak gitu cuansin itu kayak fokus, nggak gitu fokus gitu. Karena udah capek paginya kerja, banyak kerjaan di kantor, apalagi orang baru, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Tapi udah orang lama juga emang udah nggak, kerjaannya jadi banyak, karena udah bisa kerjanya jadi banyak gitu kan. Jadi nggak gitu dengerin laoshnya, nggak gitu dengerin dosennya, nggak gitu cuansin, jadi dapat nilai yang pas-pasan. Terus alhasil selama kerja di perusahaan di kantoran, terus Mandarinnya kayak oh ya udah yang ini, terus udah belajar, udah diajarin, kadang cuansin tapi kadang enggak, kadang memperhatikan, kadang fokus tapi kadang enggak. Nah efeknya apa? Efeknya Laoshi 2 tahun ya, by the way 2 tahun kerja di kantoran selama kuliah. Terus efeknya kata yang simple, kalian tahu nggak kalau misalnya kalian sering ketik Hanzi pakai pinyin, nah itu kayak shi. Coba kalian ketik yang pinyinnya SHI, shi. Itu ada banyak kan, soalnya nadanya kan beda. Shi yang adalah, kalau yang nada kedua shi yang adalah, terus shi yang itu masalah gitu kan. Nah itu yang Laoshi bilang itu aja udah ada 3. Pinyinnya sama, nadanya beda, tapi hanzanya beda, artinya beda juga. Nah untuk yang kata-kata simple aja Laoshi kadang nggak tahu, aduh ini hurufnya yang mana ya, aduh ini yang mana ya, jadi sering ketik salah gitu. Untuk pas buat home PR-nya kan ada dikasih PR kan, terus sering ketik salah gitu. Untuk kata-kata yang gampang aja masih ketik salah gitu, karena nggak review. Itu efek karena nggak di review, terus kerjaan juga nggak pakai, terus orang rumah juga bukan orang yang bisa berbahasa Mandarin. Efeknya yaitu udah belajar terus ya udah lupa, nggak dipraktekin, ya udah masuk kiri keluar kanan. Saya nggak udah bayar mahal-mahal tapi di kerjaan nggak dipakai, terus ilmunya nggak dapet. Terakhir langsung mutusin, wah ini nggak bisa sih. Udah tahun ketiga itu, masuk tahun keempat ya, wah ini nggak bisa sih, ini nggak bisa diterusin. Gimana? Terus pas ada konten, pas kuliah itu udah ada smartphone. Kemarin BBM, kalian tau nggak BBM? Itu zaman BBM loh. BBM, BlackBerry Messenger. Habis itu terakhir baru ada smartphone. Nah itu baru bisa searching. Terus kadang pengen buat, namanya masih zaman kuliah gitu kan, terus ngambil Mandarin lagi, terus sok-sok lah gitu, update statusnya pakai Mandarin gitu. Tapi pas ketiknya, aduh mau ngomong ini gimana ya, mau ngomong itu gimana ya, terus searching, aduh nggak tahu ini apa. Bahkan buat status aja untuk mengutarakan mengutarakan isi hati gitu dalam bahasa Mandarin, itu saya nggak bisa loh. Kayak stres banget nggak sih. Terus terakhir diskusi sama orang rumah, wah cukup pusing, ini nggak bisa diterusin. Udah mau susun skripsi tapi Mandarinnya masih segitu gitu kan, level Mandarinnya masih rendah begitu, nggak bisa. Mending stop, terus cari kerjaan yang berhubungan dengan bahasa Mandarin. Apa lo sheme zhiye itu pekerjaan. Zhiye, yes, ini zhiye itu occupation kayak
profesi, ganti profesi. Jadi dari kantoran, Lao Shi ganti jadi satu-satunya yang bisa kerjaan yang berhubungan di Mandarin itu ya jadi guru Mandarin. Karena dulu kan perusahaan asing itu apalagi di Medan, sampai sekarang aja perusahaan asing ya seperti yang China itu nggak banyak di Medan. Sampai sekarang aja masih sedikit ya. Kalau misalnya mau dibandingkan kesempatan kerja yang bagi yang bisa berbahasa Mandarin itu lebih banyak kesempatannya di Jakarta daerah Jawa sana. Kenapa Lao Shi? Ya karena di sana itu banyak perusahaan asing yang dari China, makanya banyak lowongan dan banyak butuh orang yang bisa bahasa Mandarin. Tapi kalau yang di Medan itu agak sedikit. Dan pas waktu itu mungkin Lao Shi yang nggak tahu kali ya, tapi pas Lao Shi pas kuliah itu nggak ada. Jadi jalan satu-satunya yaitu ambil bahasa Mandarin. Apa sih Lao Shi, bukan jadi guru Mandarin. Nah terus dari jadi guru Mandarin itu ngajarinya level yang biasa-biasa, yang bukan langsung yang wah gitu, karena nggak sanggup terus bilang ke orangnya jangan kasih itu. Pas itu bukan di sekolah ya, tapi kayak di tempat les private gitu. Dia ada bimbel ya, bimbel gak sih ya, bimbel Mandarin. Jadi dia bimbelnya itu kursus Mandarin, tapi yang offline. Karena pas waktu itu yang online itu belum zaman. Iyalah kan internet kan nggak sebagus dan seoke, nggak secepat sekarang gitu kan. Jadi yang offline harus masuk ke kursus tersebut, terus belajar dari sana belajar. Kan sebelum ngajar itu kan harus siapin materi, harus belajar dulu materinya. Nah dari sana oh iya. Terus dari sana deh pelan-pelan mulai bagus deh Mandarinnya. Terus bersyukur juga lancar untuk Lunwen itu skripsi, Lunwen, dan lancar untuk Lunwennya, skripsinya. Terus bisa tamat deh tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu kayaknya bisa dimarahin sih sama mama. Kenapa? Kalau misalnya terpending lagi 1-2 tahun, kan kita harus bayar lagi uang kuliahnya, ya nggak? Rugi dong, ya nggak? Jadi kemarin itu pas nyusun skripsi sampai nangis sih. Perjuangan yang sangat susah. Revisi, kata revisi itu kayak kata-kata yang menakutkan sekali. Kapan? Apalagi lihat teman-teman lain yang sudah sempro seminar proposal, udah sempro, gue kapan, aku kapan, saya kapan gitu kan, udah terus belum lagi udah kasih ke dosen pembimbingnya bolak-balik revisi, terus setiap hari ada nama, oh ya jadwal sempro hari ini, tanggal ini, wah kapan akunya nih guru revisi terus gitu kan. Tapi untung lah terakhir dilancarin kok, bisa tamat tepat waktu. Bagus, terima kasih sama dosen pembimbing Lao Shi yang kemarin itu. Habis itu tamat ada ke Taiwan untuk 1 tahun. Kemarin itu ke Taiwan, makanya Lao Shi agak tahu kondisi di Taiwan karena pernah di Taiwan tinggal selama 1 tahun. Ngapain Lao Shi di sana? Sebenarnya kemarin ikut program, karena itu Lao Shi ikut program yang kalau sekarang kan udah banyak banget gak sih? Pas Lao Shi perginya itu beberapa tahun yang lalu itu baru aja orang pada pergi ke Taiwan. Kenapa nggak ke Cina? Ya karena Cina itu lebih susah, karena Taiwan itu lebih mudah gitu kan. Jadi Lao Shi ke Taiwan itu kuliah sambil kerja juga gitu loh. Kuliah sambil kerja. Jadi kerjanya itu bukan kayak yang di Indo. Kuliah itu kerjanya itu bukan kayak di Indo, pagi kerja malamnya kuliah, enggak. Tapi yang di sana itu mereka memanfaatkan Hanjia sama Shujia. Hanjia itu libur musim panas, sama Shujia itu libur musim dingin. Shujia sama Hanjia. Shujia itu libur musim panas, Hanjia itu libur musim dingin. Jadi mereka kalau libur di sana langsung, kalau nggak salah ingat ya, langsung 3 bulan.
panjangkan. Jadi selama 3 bulan. Jadi sistemnya begini, dalam 1 tahun itu 3 bulan belajar, 3 bulannya libur, 3 bulan belajar lagi, 3 bulannya libur lagi. Nah gitu. Jadi pas ke sana itu ya pas belajar oke, seru. Guru di sana baik, orang di sana baik gitu kan. Tapi pas kerja, karena kan pelajar ya, terus ini kuliah lagi S1 gitu kan, terus kerjanya di pabrik, kayak buat ngapain di sini, ya udahlah terakhir pulang deh ke Indo. Jadi cuman di sana nggak selesaiin di Taiwan selama 1 tahun, cuman belajar banyak sih. Kenapa? Yang pas Laoshi, bedanya apa Laoshi? Iya beda dong. Walaupun Laoshi kuliah di Universitas Medan itu gurunya langsung, dosennya itu langsung dari China. Tapi beda sekali sama Laoshi pas di Taiwan, itu bisa belajar lebih banyak. Kenapa? Karena untuk kehidupan sehari-hari itu kita dipaksa untuk ngomong bahasa Mandarin. Karena kan mau beli barang, dari barang perlengkapan sehari-hari, mau jajan, mau ini, mau itu, ke supermarket, itu semuanya orang Taiwan ya kan. Jadi mau nggak mau kita harus belajar. Terus kalau misalnya kadang kayak udah bangga, oh ini aku nih udah S1 bahasa Mandarin, pasti aku bisa semua. Tapi pasti sana, Hector itu apa ya? Kenapa? Orang nggak diajarin pas kuliah kan cuman diajarin struktur kalimat ini, struktur kalimat itu, penggunaan kata ini, penggunaan kata itu. Habis itu ada belajar sedikit tentang bisnis, bahasa bisnis, gitu. Terus bahasa yang kesehariannya tuh kayak Hector lah, isi Hector lah, nggak dibilang kan. Jadi kan mereka kemarin ada, ya itulah, ada Hector aja nggak tahu. Terus adalah sempat Gongtu itu bahasa di Taiwan. Gongtu itu kayak part time di kuliahan di Taiwan. Terus mereka ada minta, kayaknya di kerjaan di sana gampang sih, cuman fotokopi terus siapin data gitu aja. Tapi diajarin kayak I'm so lucky gitu loh, Kak, beruntung banget dikasih kesempatan untuk part time di universitas yang di Taiwan, yang di tempat Laoshi belajar kuliah juga gitu loh. Jadi terus pakai ini tuh, terus ini habis itu dikasih tahu Hector Ding Shu Ji, isinya Ding Shu Ji itu sampai sekarang itu masih membekas gitu loh, kayak berguna banget sih. Terus walaupun Laoshi cerita dulu ya, sebelum ke Taiwan itu mau kerja di perusahaan Cina, pas Laoshi tamat udah ada, tapi harus ke luar kota gitu, kayak ke Jakarta. Itu kesempatannya banyak. Cuman karena belum ada kepercayaan diri, karena merasa Mandarinnya kurang gitu kan, jadi belum berani kerja di perusahaan asing. Karena menurut Laoshi kayaknya Mandarinnya masih kurang deh, walaupun udah S1 kayaknya Mandarinnya kurang gitu kan. Jadi Laoshi kerja di sini selama 2 tahun, baru ke Taiwan. Balik dari Taiwan itu semakin percaya diri karena bisa ngomong bahasa Mandarin fluent. Ya terima kasih juga kemarin yang sudah membantu Laoshi ke Taiwan. Cuman sayangnya itu nggak diselesain. Kenapa? Laoshi mengingat umur, karena kan di sana kan balik lagi S1, kecuali kemarin kalau ada pilihannya S2 mungkin Laoshi lanjut sampai tamat, karena kan di sana juga S1-nya 4 tahun, S2-nya 2 tahun. Terus karena orang rumah juga, kemarin Laoshi pergi ke sana setengah tahun, nenek meninggal. Kayak nyesek nggak sih, baru pergi setengah tahun nenek udah meninggal. Habis itu nggak berapa lama papa sakit lambungnya itu apa ya, lambung atau apa, nggak bekerja dengan bagus. Jadinya kan maaf ya BAB-nya BAB darah. Jadi sempat kekurangan darah. Terus untung di sini ada adik Laoshi, Mei itu adik perempuan. Untung ada adik Laoshi yang jagain, yang bantuin, yang urusin gitu. Terus dengar begini, ya udahlah di sini kayak cuman
belajar banyak. Cuman kalau untuk menyelesaikan mau tunggu 3 tahunnya lagi kayak nggak mungkin banget kondisi rumah seperti ini gitu kan. Terus sedih juga. Oh ya udahlah, Laoshe dengan berat hati memutuskan untuk pulang ke Indo dan cari kerja. Tapi lepas Laoshe balik dulu ke Medan, terus diskusi lagi. Medan itu mau kerja lagi di perusahaan, gajinya ya cuma UMR, ya enggak. Karena di Medan, yang seperti yang Laoshe bilang, di Medan itu pekerjaan yang berhubungan dengan bahasa Mandarin, apalagi yang kantoran itu sangat sedikit. Kalau guru ya banyak, tapi kalau yang kantoran sangat sedikit gitu loh. Ya udah memutuskan untuk pergi ke Jakarta cari kerja. Nah di situ Laoshe dapat gajinya lebih dari UMR. Kenapa? Karena Laoshe bisa bahasa Mandarin. Nah itulah mengapa pentingnya bisa berbahasa Mandarin. Penting banget loh guys, membantu kalian. Gajinya aja udah beda, jujur ya. Ini Laoshe jujur, nggak melebih-lebihin. Jadi kalau misalnya kalian bisa bahasa Mandarin, itu gaji kalian itu udah di atas UMR. UMK. Ya UMR sama UMK beda nggak sih? Sama lah UMR. Bisa kan dibilang UMR ya. Kalau Laoshe bilangnya UMR, ya di atas UMR. Gitu. Ada yang kerja kah? Ada yang sudah kerja atau masih kuliah? Atau masih di bangku sekolah? Kalau masih di bangku sekolah, Laoshe saranin boleh tuh cari beasiswa. Kalau kemarin kan Laoshe bilang kan mau pergi ke China itu kan susah, lebih gampang ke Taiwan. Sampai sekarang emang iya. Tapi kalau mau beasiswa yang full itu Laoshe saranin mending ke China. Kalau memang kalian bisa terus mau bener-bener belajar bahasa Mandarinnya, mending ke China. Kenapa? Kalau ke China itu kalian nggak perlu, maksudnya kalian kalau untuk pelajar di sana yang kuliah, mahasiswa di China itu mereka nggak boleh kerja loh. Walaupun liburan mereka nggak boleh kerja. Kalau misalnya, iya nggak boleh kerja. Jadi mereka itu harus fokus belajar. Termasuk mahasiswa luar negeri dari luar itu nggak boleh bekerja. Jadi ada yang bekerja itu ya diem asal jangan ketahuan. Tapi bagusnya itu kalau ke China, kalau kalian bisa dapat beasiswa, emang masuknya agak susah sih. Kalau nggak mau ribet untuk ngurus ini dan itu, mungkin bisa cari agent gitu kan. Tapi yang Laoshe mau kasih tahu, kalau China itu selain dikasih beasiswa, kalau kalian mahasiswa berprestasi, setiap bulannya kalian bisa dapat uang saku dari pemerintah. Karena China itu pemerintahnya itu kayak welcome banget gitu loh, orang mahasiswa dari luar yang mau kuliah di China kayak dibantu gitu loh. Jadi orang yang ke China itu dikasih uang saku. Ya, jadi bisa jadi free asrama asrama. Coba deh, kemarin Laoshe ada lihat. Tapi apa di mana ya? Kalau nggak salah free, udah dapat beasiswa, terus dapat tinggal asrama yang deket-deket universitasnya, terus dapat uang saku lagi setiap bulannya. Lumayan nggak sih? Lumayan kan? Kayak pengen kan Laoshe kalau masih muda mau sih, tapi cuman karena umur masih bisa, cuman kayak nggak mungkin deh. Nggak memungkinkan untuk ke luar negeri atau ke luar kota lagi untuk belajar maupun kerja. Cuma bisa di Medan. Habis itu bedanya sama Taiwan apa? Laoshe. Yang Laoshe tahu ya, kalau yang Taiwan itu kalian bisa magang. Kalian bisa kuliah sambil kerja, ya istilahnya magang lah ya. Jadi apa bedanya Laoshe? Ya beda dong. Kalau di China kalian ya kalau misalnya berprestasi kalian dikasih uang saku lagi. Tapi kalau misalnya di Taiwan selain dikasih ada beasiswa, jadi kalian nggak perlu bayar, kalian bisa cari full. Kalau China itu full, tapi kalau yang Taiwan kalian harus cari yang full ya. Soalnya ada yang cuma tanggung setengah, 50% berapa persen. Kalau bisa kalian cari yang full. Terus di sana ya bedanya Taiwan itu kerja, kalian boleh magang. Jadi kalian bisa dapat gaji, terus ya itu
mungkin untuk bayar uang sekolah dan lain sebagainya gitu. Ya gitulah. Asrama ya untuk bayar asrama dan biaya kehidupan sehari-hari di Taiwan. Tapi coba mana tahu yang sekarang terupdate-nya itu semuanya dapat beasiswa, semuanya dapat dari pemerintah, terus kalian tinggal pergi aja terus bisa magang juga kan, bagus juga. Terus untuk yang Taiwan, sekedar info, Taiwan sama Cina itu bedanya apa loh? Untuk bahasanya overall nggak beda terlalu jauh sih. By the way, Hoho kemarin ada post kan yang kayak tomat, yang kalau nggak salah yang Taiwan bilangnya si hong shi, terus yang salah sorry, yang Jongguo, yang China mainland itu mereka bilangnya si hong shi, sedangkan yang Taiwan tuh bilangnya fan qie. Tapi kan kalian mau bilang fan qie bisa, yang bilang si hong shi bisa, kalau kalian terbalik itu mereka tetap ngerti, tenang aja, tetap ngerti ya gitu. Jadi si hong shi, fan qie, mereka tetap ngerti kok. Jadi gimana? Berminat kuliah lagi yang sudah tamat, berminat untuk kuliah ke Cina maupun ke Taiwan? Bagus loh. Kayak sebelum ke sana lebih baik kalian les dulu di Haho Mandarin. Setidaknya kalian harus ada Mandarin basic. Jadi kalau udah sampai di sana kan bisa hemat 1 tahun sekolah bahasa, 1 tahun belajar bahasa kan bisa di skip, terus langsung belajar ke itunya ke pelajarannya langsung, ngambil ke jurusannya langsung. Kalau ke China itu kalau misalnya nggak lulus HSK berapa gitu kan, kalian bisa ke sana, tapi dengan syarat kalian harus ngambil 1 tahun belajar bahasa di universitas tersebut juga. Sama dong, kemarin lihat YouTuber siapa gitu kan, ke Jepang juga 1 tahun sekolah bahasa terus baru ngambil jurusan. Sama ke China juga gitu. Tapi kalau ke Taiwan kemarin langsung perginya itu langsung jurusan. Jadi teman-teman yang dari daerah Jawa kan ada juga ya, sekalian dari Medan, mereka juga ada rekrut mahasiswa yang dari pelajar yang dari Jawa, yang non Chinese, yang pribumi, yang dimana mereka itu ya emang ada sebelum berangkat ke sana mereka ada dikasih les gitu ya, 3 bulan kalau nggak salah, ya Mandarin dasar. Cuman pas sampai di sana mereka ya nggak bisa, tapi belajarnya pakai bahasa Inggris. Nah ini juga salah satu alasan kenapa Laoshe nggak nerusin di Taiwan. Ya untuk komunikasi dengan gurunya ya memang pakai bahasa Mandarin, karena mereka cuma bisa bahasa Mandarin. Bahasa Inggris mereka agak aneh sih, agak aneh. Mungkin Laoshe yang nggak bisa kali ya, Laoshe Inggris nggak gitu bisa. Jadi Laoshe terus mereka pelajaran karena ada yang hampir semua kelas nggak bisa bahasa Mandarin, jadi mereka kasih pelajarannya itu dalam bahasa Inggris gitu loh. Terus langsung mikir, loh ngapain kesini kalau ujung-ujungnya belajar maksudnya mata kuliahnya itu mereka dosennya ngajarin pakai bahasa Inggris gitu loh. Terus selain ada kuliah jurusan, kita juga ada dikasih belajar bahasa juga, belajar bahasa Mandarin gitu. Jadi kayak langfei shijian gak sih, kayak jadi boros waktu nggak sih, kayak sia-sia loh, saya di sini mau memperdalam bahasa Mandarin saya, bukan bahasa Inggris gitu kan. Jadi ya karena berbagai alasan, rumah dan kondisi yang di Taiwan itu sekolah itu seperti itu, ya udah memutuskan untuk balik saja, gak menyelesaikannya. Oh my god, 我今天说了这么长这么多，老师hari ini banyak bicara ya. 没事 bagi pengalaman. Jadi untuk kalian yang misalnya mau ke Taiwan itu coba kalian udah siap belum kalau misalnya satu kelas itu ada yang gak bisa bahasa Mandarin. Terus udah siap belum kalian kuliah tapi pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalnya ini pelajaran sih, kemarin langsung pas perginya itu karena udah seneng banget, terus nggak tanya secara detail nanti kelasnya pakai bahasa apa dan lain sebagainya. Kayaknya
Ya kayaknya nggak tanya sih, nggak nanya. Harusnya sih nggak sih, atau ada ya, udah lupa, udah lama banget. Jadi saran Laoshi, kalau misalnya mau ke Taiwan, coba atau saudara-saudara kalian atau teman-teman kalian ada rencana mau ke Taiwan, coba deh sebelum ke universitas tersebut coba tanya orangnya gitu. Ini nanti kalau belajar itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Mandarin? Kalau Inggris kalian udah siap belum? Kalau Mandarin kalian udah siap belum? Udah mantapin belum Mandarinnya? Gitu. Jangan nanti sampai di sana rupanya pakai bahasa Inggris, nggak sesuai ekspektasi. Rupanya pakai bahasa Mandarinnya susah banget. Ingat loh, tulisan bahasa Mandarin di Taiwan itu lebih susah. Kenapa? Karena mereka pakai yang tradisional. Mereka pakai tradisional Chinese. Bedanya apa Laoshi dengan yang di China? Kalau yang di China mereka pakai simplify. Simplify itu ya seperti yang kita pelajari sekarang. Ya seperti yang kita pelajari sekarang, itu yang simplified. Kalau yang Taiwan itu ya bahasanya hampir sama, cuman bedanya itu di tulisannya, tradisional sama yang simplified. Halo, ni hao Kak Helena. Terus sorry telat. 没事 itu tidak apa-apa. 没事 logatnya. Yang kedua yang selain dari tulisan, mereka logatnya itu beda. Misalnya Laoshi contohnya, kalau yang biasa Laoshi ngomong itu lebih ke China yang Zhongguo, yang China yang mainland, kayak ni zai gan ma gitu kan. Tapi kalau yang Taiwan mereka itu nggak gitu, bukan nggak gitu tepat sih. Mungkin mereka itu nggak gitu penekanan di sheng tiao nadanya. Jadi mereka bakalan bilang seperti ini yang versi Taiwan. 你在做什么啦? 你在做什么啦? Jadi mereka ngomong kayak kadang kumur-kumur tapi nggak tegas gitu. Tapi kalau yang China mereka ngomongnya tegas, kumur-kumur juga, tapi mereka kata demi kata itu jelas gitu intonasinya. Tapi kalau yang Taiwan tidak, mereka lebih santai, kumur-kumur apa sih, santai, gitulah. Semoga kalian mengerti. Untuk Laoshi lebih suka, mungkin karena Laoshi kuliah juga gurunya kan langsung dari China, karena udah terbiasa dengar, mungkin Laoshi karena seperti Laoshi lebih suka yang di China, makanya logat Laoshi itu lebih sama yang di China. Pas di Taiwan juga Laoshi itu gimana ya, pas di sini logatnya ikut sini, pas di sana logatnya ikut sana gitu loh. Jadi kemarin pas di Taiwan itu logatnya udah mau kayak orang Taiwan gitu loh, ngikut gitu ya. Yalah namanya, kalian tahu nggak sih, oh my god, fun fact-nya itu pas di Taiwan, kalian kalau misalnya di Taiwan, kalian itu kalian tahu kan China sama Taiwan itu srek, kalian tahu nggak? Maksudnya nggak temenan, nggak baikan gitu, kayak musuhan, tapi nggak bener-bener musuhan gitu. Nggak tahu sih karena apa, cuman kayak orang Taiwan itu nggak gitu suka sama orang yang China gitu, terus orang China kayak nggak gitu suka sama orang Taiwan. Ini beneran, ini pengalaman Laoshi. Kan pas di Taiwan Laoshi dibawa jalan-jalan sama dosen-dosen satu kelas tuh orang Indo semua. Terus kita dibawa jalan-jalan ke kebun binatang. Kita jalan-jalannya ke kebun binatang guys, kebun binatang yang ada di Taiwan, di mana ya lupa. Terus kan di sana kan ada panda, kalian tahu dong panda, yang mata panda kayak Laoshi yang hitam, terus yang hitam putih yang dari China itu tahu ya. Nah di sana ada panda, tapi kita nggak bisa nyentuh, jadi dia kayak di kaca gitu, terus pandanya di sana deh, luas sih. Terus ngantri pas mau masuk, lihat panda itu ngantri, jadi campur deh, ada turis, ada orang Taiwan juga. Jadi kebetulan di belakangnya Laoshi itu orang Taiwan. Jadi Laoshi pas di sini itu kan
belajar Mandarinnya itu kan lebih ke Chinese ya, karena kan guru Laoshi kan dari yang China itu ya, Zhongguo. Jadi Laoshi lihat panda kan, terus Laoshi bilang ke teman-teman Laoshi pakai bahasa Mandarin, ni们看熊猫熊猫熊猫 panda 熊猫 panda, oke? Yang ini 熊猫. Habis tuh kalian tahu nggak, oh my god, ini pengalaman yang bener-bener nggak bisa Laoshi lupain sih. Terus ada di belakangnya Laoshi atau di belakang lagi, lupa lah, pokoknya itulah yang pokoknya di belakang Laoshi bilang, hah, 这又不是中国，这里又不是中国. 中国 itu China, Tiongkok yang biasa kita sebut Tiongkok. 这里又不是中国. Ini kan bukan di China gitu, di RRC. Kenapa bilangnya Xiong Mao? Terus pas balik, Laoshi cerita ke udah tuh, ya udah kita pandang sinis. Soalnya kan kita pakai bahasa Indonesia nih, orang China ya bukan, muka Chinese tapi entah ngomong pakai bahasa apa mungkin mereka bilang ya. Soalnya kan temen Laoshi kan yang dari Indo, terus kayak lihat panda itu kayak auto langsung bilang xiong mau gitu kan. Jadi pakai Mandarin gitu kan. Terus rupanya pas pulang cerita ke guru pembimbingnya Laoshi yang di Taiwan, ada loh orang Indo khusus untuk mengatasi masalah-masalah kita gitu kan. Terus kita curhat deh, Laoshi curhat ke gurunya tersebut, orang Indo itu, Laoshi, masa kemarin kita ke kebun binatang kan, kita bilang itu tuh panda xiong mau, dimarahin loh sama itu orang Taiwan, ini kan bukan di Tiongkok gitu, xiong mau. Habis itu guru pembimbing yang Indo itu bilang, iya di sini bukan bilang xiong mau tapi bilangnya mau xiong. Jadi dibalik. Ya kan mana tahu sih, ini bener-bener pengalaman yang nggak bisa kita lupain loh. Jadi dibalik, mau xiong, orang Taiwan bilangnya mau xiong, orang Tiongkok bilangnya xiong mau. Oh dari sana jadi tahu, oh begitu. Terus kayak tahu, oh ini cuman nggak semua. By the way di Universitas Laoshi itu maksudnya nggak semua orang Taiwan itu nggak suka sama orang Zhongguo, nggak semua orang Zhongguo nggak suka sama orang Taiwan gitu loh. Kemarin itu di Universitas Laoshi di Taiwan itu kan, yang Laoshi kuliah di sana itu ada beberapa, mereka ada pertukaran mahasiswa antara orang Tiongkok yang dari Zhongguo, Tiongkok sama yang dari Taiwan. Jadi ada beberapa mahasiswa yang dari Tiongkok gitu. Terus kita berteman baik loh karena sama-sama dari bukan orang Taiwan asli. Terus kita sama-sama berteman baik. Baik banget sih orang Tiongkok. Baik loh. By the way cowok gitu. Terus kebetulan mereka tinggal juga di asrama. Kita kan tinggal di asrama kampus ya. Jadi kebanyakan di kampus-kampus Taiwan itu ada asramanya. Jadi kebetulan kita tinggal di asrama kampus, terus mereka juga tinggal di asrama kampus, tapi mereka nggak lama karena pertukaran gitu kan. Karena mereka bisa pilih mau ke Taiwan atau mau kemana gitu kan. Jadi mereka kalau nggak salah cuma di Taiwan itu kayaknya cuma 6 bulan. Habis itu balik lagi ke Cina gitu. Untuk menyelesaikan kuliah mereka yang ada di Cina gitu. Gitu deh. Jadi ibaratnya mereka 6 bulan cuman main-main di Taiwan terus balik lagi. Ya, tapi selama mereka di sini kan kita pernah barbecue bareng sama orang Tiongkok ini ya. Barbecue. Panggang-panggang. Di sekolah ada tempat yang panggang-panggang, tapi kita panggang-panggangnya nggak malam. Soalnya tempatnya itu kayak by the way Universitas Laoshi itu kayak di daerah pegunungan gitu. Bukan perdesaan, tapi dia di daerah pegunungan. Jadi cuacanya bagus, pagi hari bagus banget. Jadi jauh dari kota. Jadi kalau misalnya mau beli perlengkapan, kita harus naik bus dulu ke kota. Ya bukan kota-kota amat, tapi ya agak ke kota, bukan di pegunungan gitu kan. Jadi pas kita belanja sama karena di pegunungan, jadi tempat barbeque-nya kalau malam itu mungkin agak mengerikan. Yang namanya cewek, orang Indo lagi kan takut kan ada tau lah ya, itulah karena udah malam juga langsung nggak berani bilang yang tak terlihat itu. Jadi kita kemarin barbeque-nya siang, jadi kita belanja barang-barang sama mereka. Terus mereka bilang kan kalau misalnya orang Taiwan sama orang Zhongguo, Tiongkok itu
mereka ngomong aja udah, oh ini orang Taiwan, oh ini orang Tiongkok, udah beda. Jadi mereka pas ngomong-ngomong ya, orang Taiwan yang di sana itu kayak, hei lo Tiongkok ya, lo nggak boleh masuk ke sini. Enggak kok, enggak. Orang Taiwan itu welcome juga kok. Yang kayak ada beberapa aja, nggak semua gitu. Jadi beberapa aja yang kayak langsung anti Taiwan berapa, tapi nggak semua. Ingat, nggak semua warga yang di Taiwan itu anti Tiongkok, nggak semua ya. Jangan langsung bilang Taiwan sama Tiongkok itu nggak baikan, terus kalian langsung mindsetnya, oh mereka nggak baikan, mereka anti Tiongkok, mereka anti Taiwan. Tidak begitu ya guys, nggak semua, beberapa penduduknya aja. Mungkin masih bisa dihitung berapa persen aja dari semua keseluruhan penduduknya gitu. Seru banget gak sih hari ini. Terus oh ya, Lose lanjutin sebentar. Setelah pulang dari Taiwan, Lose kerja di Jakarta itu sama orang Cina. Terus yang awalnya Lose mikir orang Cina itu harus ini. Oh rupanya tidak, mereka baik banget loh guys. Jadi Lose saranin kalian belajar bahasa yang udah kerja, coba deh kalian tingkatkan skill Mandarin kalian, terus kalian bekerja di perusahaan, coba deh di perusahaan Tiongkok. Kalau misalnya soalnya kebanyakan yang Lose lihat ya, syarat-syarat untuk bekerja di perusahaan sama orang Cina itu kayak nggak perlu S1. Yang penting kamu bisa bahasa Mandarin, bisa ting shuo du xie, ting mendengar, tu baca, xie menulis, ting mendengar, shuo berkata, tu membaca, xie menulis. Ting shuo tu xie. Yang penting bisa 4 itu, bisa dengar, bisa baca, bisa ngomong, bisa nulis. Yang penting itu aja. Kata Hanzi ya, yang gak ada pininnya ya. Kayaknya kalian udah bisa diterima di perusahaan asing di yang Jakarta. Mungkin yang ada proyek-proyek yang baru yang berhubungan dengan bahasa Mandarin. Apalagi sekarang banyak loh kerja sama antara Indo sama yang Tiongkok, RRC. Jadi banyak banget loh lapangan kerja yang berhubungan dengan bahasa Mandarin. Jadi mereka kayak oh ya udah, ijazah SMA bisa, ijazah SMP bisa gitu loh. Yang penting kalian bisa bahasa Mandarin. Amin. Iya, boleh. Jadi kalian udah boleh cari kursus-kursus ya, seperti Haho Mandarin ini. Haho Mandarin ada kursus Mandarin yang bisa ngajarin kalian dari nol. Atau kalian mau ujian HSK, mau siapin ujian HSK, nah Lose bilang kan, mereka nggak perlu ijazah yang S1, nggak perlu. Mereka nggak lihat ijazah, karena mereka nggak ngerti juga ijazah yang dari Indo gitu kan. Jadi mereka coba deh, tapi kalau misalnya di kalian ada HSK, wah mereka bakalan wah ini poin bagus gitu loh, poin plus gitu bisa HSK. Nah ini Haho Mandarin juga ada paket HSK, boleh dong, boleh banget kalian tanya-tanya Haho Mandarin, meningkatkan skill Mandarin kalian untuk kerja di perusahaan asing. Boleh banget. Terus gajinya otomatis lebih tinggi dong, lebih tinggi dari yang nggak bisa Mandarin. Itu Lose jamin. Semoga kalian dapat pekerjaan yang dengan gaji yang lebih tinggi. Xie. Bye. Sekian curahan ngobrol-ngobrol hari ini. Besok kita udah belajar ya. Besok kita belajar yang struktur kalimat yang cai. Oke? Di jam yang sama, jam 9. Oh ya, kita ada live di TikTok juga loh. Untuk info lebih lanjutnya kalian bisa lihat di bio Instagramnya Haho Mandarin. OK， 那我的今天的直播到这里咯，拜拜，再见，拜拜，晚安 ，Good night guys，拜拜，谢谢大家。